Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan kewajiban pokok kita sebagai hambanya, yakni salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli ibadah, yang ahli salat, yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir Jalalain. Malam ini masih di surah Al-Baqarah. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahu adzim. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kalian keluar, li safarin untuk musafir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendaklah kalian arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, yakni ke Ka'bah. Ayat ini secara zahir menyebutkan seolah-olah bahwa dalam sholat apapun wajib menghadap kiblat. Pada ayat sebelumnya juga perintah menghadap kiblat Masjidil Haram waktu hadir. Sekarang waktu musafir juga wajib menghadap kiblat, fardan aw naflan. Walakin sunnah
khusus dzalika bil faridah. Tetapi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban untuk selalu menghadap kiblat, bahwa syarat sah salat itu harus hadap kiblat ialah pada salat fardu. Wa amman nafilatu fayajuzu fis safari li ghairil qiblah. Adapun pada salat sunnah maka boleh tidak menghadap kiblat bisyurutin madhkuratin fil fiqhi, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Contoh, kita ini mau musafir dari Singapura ke Tanjung Pinang. Ada musafir yang memenuhi persyaratan, dia benar. Di antaranya musafirnya untuk sesuatu yang baik, yang mubah, bukan pergi musafir mau merampok. Niatnya memang niat musafir yang baik. Nah, kalau kita salat sunnah dalam keadaan musafir, karena kita di perjalanan tapi karena kita orangnya saleh, ya kan, di atas peri, di atas mobil mau sholat, dulu di atas kuda juga sholat, itulah saking salehnya orang-orang terdahulu. Dalam perjalanan pun sholat. Kita tinggal di rumah pun ketinggalan sholat. Nah, itu bedanya. Kalau orang-orang dulu sesibuk apapun sholat, hatta dalam musafir mereka tak ketinggalan. Sholat wajibnya ya apalagi, sholat sunnah pun dilakukan. Maka ketika takbiratul ihram, dia menghadap kiblat. Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram, terserah perinya nak menghadap mana, nggak bisa kita muter lompat-lompat. Terserah, boleh hadap kiblat kan tidak, yang penting waktu takbiratul ihram menghadap kiblat. Itu kalau salat. Jadi kalau salat sunnah di dalam musafir, nah kita menghadap kiblatnya saat takbiratul ihram saja. Lebih jelasnya, nah itu di pelajaran fikih. Insyaallah Ustadz Kiai kita Kiai Rustam ya. Nah, beliau yang menjelaskan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulang lagi. Dan dari mana saja kalian keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajah kalian syatral masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapanlah wajahmu ke arahnya, arah Ka'bah, arah Masjidil Haram. Qarrarahu litta'kid. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ini banyak kali nih. Sama aja bunyinya. Untuk apa? Litta'kid, untuk menguatkan. Kenapa perlu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li alla yakuna linnas al-yahudi awil musyrikin alaikum hujjatun ay mujadalatun fit tawali ila ghairi ay tetapi mujadatihim lakum min qaulil yahud, supaya manusia ay al-yahudi wal musyrikin, orang-orang Yahudi dan musyrik itu tidak punya alasan, Allah yakunas alaikum hujjah, agar mereka tak punya alasan untuk membantah kalian
ya, agar berpaling daripada kiblat selain daripada ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Enggak ada lagi alasan bahwa ini murni perintah Allah, bukan kemauan Muhammad. Maka Allah ulangi perintah ini agar jelas bagi kita, agar jelas bagi orang Yahudi, agar jelas bagi orang-orang musyrik bahwa perintah balik kembali menghadap ke Ka'bah itu perintah Allah. Maka Allah ulangi perintah ini. Ya, karena ketika Nabi melakukan itu banyak bantahan, bahkan banyak tuduhan yang mengatakan apalah ini Muhammad nih pelin-pelan, udah hadap sana, udah hadap sini, udah ada Ka'bah, udah ada Palestina, udah ada Mekah lagi. Ini menguatkan bahwa perintah kembali menghadap ke Ka'bah itu adalah perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dimanapun kamu berada, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, kamu hendaklah menghadapkan wajahmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah tegaskan karena banyaknya tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik pada saat itu. Seperti kata orang Yahudi, apa kata mereka? Yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Kata dia, Muhammad itu nolak agama kita, tapi kiblat kita diikuti. Wa qal musyrikin jadi milat Ibrahim yukhalifu qiblatah. Katanya dia ngikut agama Ibrahim, tapi kok dia nggak ngikut kiblat Ibrahim. Ini serba salah. Orang Yahudi bilang, Muhammad, Nabi menghadap ke Palestina. Apa kata mereka? Oh, dia nolak agama kita, tapi kiblat kita dia ikut ke Palestina. Orang musyrik bilang, katanya Muhammad ngikut agama Ibrahim, tapi kiblatnya malah bertolak belakang dengan arah Ibrahim, enggak ke menghadap kiblat, enggak menghadap ke Ka'bah. Oh, banyak tuduhan-tuduhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah untuk menghadap ke Ka'bah ini sebagai penguat bahwa apa yang dilakukan Nabi semata-mata mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah katakan fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka. Apapun kata mereka biar aja lah. Wakhshawni, takut saja kepadaku kata Allah. Yang penting Muhammad, kamu ikuti perintahku, kamu takut kepadaku, terserah apa kata orang. Kita ini kadang-kadang saking ingin toleransi, ingin dianggap baik oleh orang lain, kita langgar tuh perintah Allah. Kata Allah, apa kata Allah SWT? Fala takhshawhum, kau nggak usah takut kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka tuduhkan, nggak usah takut. Wakhshawni, takut sajalah kepadaku. Kalau kita nak cari muka kepada manusia, tak selesai manusia ini. Tak bisa semua puas. Apapun kita lakukan ada saja pro kontranya. Jangankan kita, Nabi Muhammad kurang apa? Ada saja pro kontra. Yang kita cari adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu diredai oleh Allah, sesuai dengan perintah dan ajaran Allah, laksanakan. Ibarat kata orang itu, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Apapun kata orang, ya, artinya jangan berbuat agar dianggap baik oleh orang. Kita ikhlaskan aja semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama mengatakan,
siapa yang meninggalkan ketaatan karena takut dianggap riya, maka itulah sebetulnya riya. Mau sholat sunnah, mikir dulu, nanti aku kalau sunnah nanti dianggap sok-sok baik. Tak usah lah, biar aja lah, nggak usah. Dia tak jadi sholat sunnah karena mengikuti hatinya yang khawatir takut dituduh oleh orang, sok-sok saleh. Tak jadi dia, itu riya. Berbuat karena manusia itu syirik khafi. Meninggalkan ketaatan gara-gara takut prasangka dan tuduhan manusia, itu riya. Jadi udah mau kerjakan aja, apapun kata orang terserahlah, tak peduli dengan omongan orang. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan termasuk kepada kita umatnya yang saat ini. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan supaya sempurnalah nikmatku kepada kalian, bil hidayah, dengan hidayah, petunjuk bahwa kita memahami dan melaksanakan ajaran agama kita. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk ilal haq, pada kebenaran. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada ayat ini meneguhkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat agar fokus taat kepada Allah, jangan terpengaruh dengan hasutan-hasutan, omongan-omongan orang luar. Cukuplah kita mencari ridha Allah, takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan waliutimma ni'mati 'alaikum walalakum tahtadun, agar sempurnalah nikmatku kepadamu. Kama arsalna, sebagaimana juga telah sempurnalah nikmatku kepada kalian ketika kami telah mengutus kepada kalian rasulan minkum, rasul dari jenis kalian, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi yang membantah Nabi, yang menentang risalah Nabi, yang menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan bahwa nikmat yang sempurna yang diberikan Allah kepada kalian sebenarnya adalah ketika Allah telah mengutus Muhammad ke hadapan kalian. Kenapa nikmat yang sempurna ini justru kalian tentang? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita yang hari ini walaupun tak jumpa secara zahir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita percaya kepada Rasul dan mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat terbaik, tak bisa dibanding dengan yang lain. Seberapapun kayanya kita, seberapapun tinggi pangkat jabatan kita, kalau kita tidak mengikuti agama Rasulullah, agama Islam, sia-sia, rugi hidup kita di dunia ini. Maka nikmat terbesar ketika Allah beri kita hidayah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaikum ayatina al-Qur'an, yang membacakan kepada kalian
ayat-ayat kami, yakni Al-Quran. Wa yuzakkikum, yutahhirukum minasyirki, dan yang membersihkan, mensucikan kamu daripada kesyirikan. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, ma fihi minal ahkam, yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada umat manusia itu untuk apa? Satu, menyampaikan, membacakan atau menyampaikan firman Allah. Maka kalau ada orang bertanya, ada orang membantah, terjadi suatu masalah, Nabi tidak langsung memutuskan. Nabi diam, tunggu perintah Allah. Karena fungsi beliau menyampaikan perintah Allah. Nabi diam dulu. Turun Jibril, nyampaikan wahyu, baru Nabi menjawab. Satu. Yang kedua, yuzakkikum, mensucikan kita, keimanan kita, hati kita, keyakinan kita dari kesyirikan. Semata-mata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi Nabi diturunkan. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab Al-Quran. Kita dari kecil belajar Al-Quran, belajar cara bacanya, belajar bagaimana menghafalnya, belajar bagaimana memahaminya, belajar bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk warasatul anbiya, para ulama yang mengajarkan kepada kita. Wal hikmah, dan juga mengajarkan hikmah-hikmah, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyangkut masalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni, karena itu kata Allah, ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, bis-shalah wat tasbih wa nahwihi, dengan salat, tasbih, ya, dan selainnya, ya, katahlil wa tahmid, seperti tahlil dan tahmid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Zikir yang model mana yang membuat kita ingat kepada Allah? Di antaranya bis-shalah, dengan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita disuruh salat agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah. Maka salat dianggap zikir yang paling afdal. Karena apa? Zikir itu ada 3 macam. Ada zikir bil qaul, bil lisan, dengan ucapan. Ada zikir bil qalb, dengan hati. Ada zikir bil jawarih,
dengan anggota badan. Di dalam sholat itu ketiga-tiga model zikir ini terkumpul. Satu, zikir bil lisan, yaitu bacaan-bacaan di dalam sholat, macam takbir Allahu Akbar, tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Zikir kita kepada Allah di dalam rukun salat qauli, zikir dengan lisan. Makhluk-makhluk yang lain juga berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tumbuh-tumbuhan, batu, gunung, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita nggak dengar. Untung nggak dengar. Kalau dengar terperanjat kita. Kemana kita pergi? Subhanallah, subhanallah. Oh, kabur kita. Ada di sana. Oh, kabur kita. Untung kita nggak dengar. Kalau dengar bingung juga kita. Kita dengarkan Pak Guru. Ini suara tembok yang bunyi. Alamak ada deh. Lebih jelas suara tembok daripada suara ustadznya. Gimana ini? Tapi yakin Allah katakan semua bertasbih. Nah, kita di dalam sholat membaca tasbih. Baca tasbih. Dua, zikir bil jawarih, zikir dengan anggota badan. Dengan apa? Berdiri, ruku, sujud. Nah, itu zikir. Gerakan-gerakan kita itu adalah mengingat Allah. Maka gerakan sholat itu adalah simbol Allah. Ini simbol penyerahan total kepada Allah. Ngaku Allah di atas segala-galanya. Kita ini udah nyerah nih. Apapun kata Allah, udahlah ya ikut aja. Macam orang mau ditangkap polisi dulu. Angkat tangan, dah nyerah. Allah. Zikir. Maka ketika jamaah haji pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, dia berada di sekeliling Ka'bah, dia tawaf. Kelilingnya itulah zikir. Maka selama kita di dekat Masjidil Haram, walaupun pahala sholat jauh lebih besar di sana dibanding di sini, tapi tetap lebih afdal perbanyak tawaf. Karena kalau sholat betapapun besar pahalanya, nanti di kampung kita bisa sholat. Tapi kalau tawaf, nggak bisa tawaf di sini. Di asrama haji ada Pak. Yaitu contoh aja, jangan tawaf di situ. Mutar keliling. Itu zikir kita kepada Allah. Maka kata ulama, seluruh planet-planet, seluruh alam semesta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia berputar, baik garis rotasi dan lain sebagainya. Nah, mutar terus dia, nggak ada yang berhenti. Bumi ini kalau berhenti kiamat, dia terus mutar dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam energi pusaran Ka'bah. Luar biasa. Zikir bil jawari. Dalam sholat ada. Yang ketiga, zikir bil qalbi, bahwa di dalam sholat kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk wal khudu. Khusyuk, menghadirkan Allah. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, zikir yang utama adalah sekaligus
lisan, dan qalbu. Tapi kalau nggak bisa serempak, minimal zikir dengan hati lebih baik daripada mulutnya berzikir, hatinya kemana-mana. Yang lebih utama adalah zikir dengan hati dan zikir dengan lisan, kedua-duanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah, berzikirlah kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Qila ma'nahu ajazikum. Jadi kalau kamu berzikir kepadaku, aku balas. Wa fil hadis, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Barang siapa yang zikir kepadaku sendirian, fi nafsi, dalam dirinya sendiri, zakartu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku. Wa man zakarani fi mala'in, siapa yang berzikir kepadaku dalam keramaian, banyak berjamaah zikir, majelis zikir, zakartu fi mala'in, aku ingat kepadanya, ya, pada keramaian, khairin min mala'in, yang lebih baik daripada mereka. Jadi kalau kita zikir sendiri-sendiri, ingat kepada Allah, Allah nyebut kita juga sendiri-sendiri. Tapi kalau kita zikir kepada Allah rame-rame, malaik, Allah nyebut kita juga di tempat yang ramai, yang keramaiannya itu jauh lebih baik dari keramaian yang ada di kita di sini. Di mana? Di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Maka disebutkan di sini, wa fil hadis aidan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni habbu fulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah cinta kepada seorang hamba karena ia rajin berzikir kepada Allah, maka Allah memanggil Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, aku sangat cinta kepada si fulan karena dia banyak zikir kepadaku. Karena itu cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Summa yunadi fis sama, lalu Jibril itu berseru di langit kepada para malaikat, pengumuman. Malaikat Jibril membuat pengumuman. Apa pengumumannya? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, si A. Karena itu cintailah dia. Wah, kata Jibril. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit, para malaikat mencintai orang itu. Luar biasa.
Kalau kita berzikir kepada Allah karena atas rindu cinta kepada Allah, maka Allah akan panggil Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Karena itu kamu harus mencintainya. Cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril itu memberikan pengumuman pada malaikat-malaikat, wahai para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, maka kalian hendaklah mencintai si fulan itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut nama Allah dalam keramaian, Allah pun mengumumkan kita kepada para malaikat bahwa kita adalah orang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kalau kamu ingat aku dalam kesendirian, aku sebut kalian dalam kesendirianku. Kalau kamu ingat zikir kepadaku dalam keramaian bersama-sama, maka aku pun ingat sebut kalian dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian kalian, yakni di hadapan para malaikat. Washkuruli wala takfurun. Ini kalau kita lihat, wala takfuruni, bukan takfuruna. Ya. Di sini ada huruf yang dibuang, yaitu ya mutakallim. Aslinya bunyinya wala takfuruni. Dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Washkuruli ay washkuruli ni'mati. Bersyukurlah kepada nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, bitta'ah, dengan ketaatan. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, berzikir itu hendaklah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Fa innal maqasid fi dzikri mukhtalifatun. Karena maksud dalam berzikir itu bermacam-macam. Kita ini berzikir, kita ini sholat, kita ini beribadah, tujuannya macam-macam. Faman qasada bi dzikrihi ad-dunya faqat. Barang siapa yang berzikir itu tujuannya hanya dunia semata. Napa zikir? Kondangan dapat nasi kaputan, umpama. Kenapa berzikir? Ya karena segan sama Pak Imam. Kenapa berzikir? Biar dapat banyak duit. Kenapa berzikir? Duniawi niatnya. Dia wirid zikir 1000 kali. Tujuannya apa? Ini biar naik pangkat, dikasih amalan. Kata spiritualnya, ya, ustadz yang mendamping spiritual kepada calon gubernur, calon presiden, biar Anda menang, amalkan zikir ini 60.000 kali. Umpama zikir, tujuannya apa? Biar jadi gubernur, biar jadi, akan bisa saja begitu. Famang qasada bi dzikri ad-dunya faqat fahuwa dana. Maka itu hina, rendah. Wa man qasada bi dzikrihi dukhulal jannati wan najata minan nar fahuwa a'la minal awwal. Tapi barang siapa yang zikirnya itu bukan karena dunia, dia rajin zikir, dia rajin salat, dia rajin ibadah,
karena ingin masuk surga, takut masuk neraka, maka itu lebih tinggi daripada niat yang pertama. Kita kira-kira kalau rajin ibadah kenapa? Rajin sholat duha biar kaya, itu dunia. Boleh tak? Ya boleh aja, tapi dunia. Tapi siapa yang rajin sholat duha, baca al-waqiah biar masuk surga, itu lebih tinggi. Wa man qasada bi dzikrihi syukran lillah ala khalqi iyyahu wa in'ami alaih wa lam yaqsud ghairahu fa huwa minal muqarrabin. Dan barang siapa yang zikirnya kepada Allah, salatnya, ibadahnya semata-mata karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah memberinya nikmat, bukan karena maksud yang lain, maka fahuwa minal muqarrabin, itulah hamba yang benar-benar dekat dengan Allah. Lima fil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi rajin sekali berzikir, rajin sekali salat hingga tumit beliau bengkak. Lalu para sahabat bertanya, ada yang bilang Umar yang nanya, ada yang bilang Siti Aisyah yang bertanya, kenapa anda memaksa diri salat ya Rasul sampai bengkak tumit, padahal dosa anda yang lalu kan sudah diampuni oleh Allah? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aish, kata Nabi, memangnya tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Aku nih rajin sholat karena syukur Allah ciptakan kita, Allah beri kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, maka membayar syukur itu dengan rajin beribadah. Itulah hamba Allah yang muqarrabin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita mengintrospeksi kembali. Rajinnya kita zikir, rajinnya kita salat, rajinnya kita ibadah, itu di hati kecil kita kenapa? Kadang-kadang begitu jadi CPNS, ya Allah puasa tiap hari, tahajud tiap malam. Begitu dapat SK, puasanya nggak sanggup lagi, tahajudnya ketiduran. Ada kita yang rajin beribadah karena ingin agar surga kita lebih tinggi. Tetapi ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu dia lakukan semata-mata bentuk kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diluapkan dalam kerinduan dan kecintaan dalam bermunajat kepada Allah. Maka itulah yang sebetulnya yang disebutkan dalam hadis tadi. Allah umumkan kepada Jibril bahwa dia mencintai hamba itu, lalu Jibril pun mengumumkan pada seluruh malaikat agar mencintai hamba itu. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Li ni'mati, bersyukurlah kepada atas nikmat yang aku berikan, ditambah dengan ketaatan. Wala takfuruni, dan janganlah engkau ingkar kepadaku bil maksiyah, dengan melakukan kemaksiatan. Fa makna la takfurun, la tasrifu ni'mati fi ghairi ma khalaqtuha lahu. Nah, ini berat ini. Syukur ialah mempergunakan nikmat kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pemberi nikmat. Kufur ialah mempergunakan nikmat kepada sesuatu yang bukan tujuan diciptakan oleh Allah. Allah kasih kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa? Kata Allah, wala takfurun ay la tasrifu ni'mati
fi ghairi ma khalaqtuha lahu. Jangan kau ingkar kepadaku, jangan kau pergunakan nikmat yang kuberikan kepadamu kepada perkara yang bukan itu maksudku untuk memberikan kamu, menciptakannya untukmu, bukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan nikmat Allah, baik berupa kesehatan, kita harus tahu untuk apa Allah beri kita kesehatan. Allah beri kita rezeki dapat makan hari ini, kita harus sadar untuk apa Allah masih beri kita makan. Allah beri kita waktu luang, untuk apa? Allah beri kita jabatan sehingga kita sibuk, untuk apa? Semua yang diberikan oleh Allah harus dipergunakan kepada sesuatu yang memang untuk itulah Allah kehendaki diberinya kepada kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita sadari, maka kita tidak berani mempergunakan pemberian Allah apapun bentuknya, baik harta, fisik, akal, apapun. Kita tidak berani mempergunakannya di jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada perintah Allah, bersyukurlah kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wala takfurun, jangan kau ingkari aku bil maksiyah, dengan melakukan kemaksiatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kekuatan, kemauan dan kemampuan serta kegairahan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa taat kepadanya dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua nikmat itu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat, dan itu menjadi wasilah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.